Halo, nama saya Will Clenson Haloho, NIM 218510046 dari kelas 7 TIB. Di sini saya akan menjelaskan sebuah skema jaringan yang memiliki 3 router yang terhubung secara statik. Di sini saya akan membahas bagaimana cara routing statik dari 3 router ini. Pertama, pada router 1 kita klik pada routernya, lalu ke menu config, lalu routing, lalu pilih static. Di sini saya membuat 2 network address, di mana nanti network address yang pertama saya membuat IP-nya 192.168.192/6. Ini adalah gateway untuk server ini dari router 3. Lalu via dengan IP address 192.168.7.2, IP yang saya pakai ada di fast ethernet 10, karena kita akan menjangkau jaringan atau membuat koneksi dari router 1 ke router 3. Kita membuat koneksi ke server 1 dan server 2. Kemudian pada router 2 kita masuk ke config lalu static. Di sini saya membuat network address-nya 192.168.1.0/26. Ini adalah gateway di router 1 untuk jaringan yang ada di sini. Dengan via IP address 192.168.7.1, saya mengambil IP address dari fast ethernet 1/0, sama seperti yang tadi, karena pada fast ethernet router 3 dan router 1 yang saling terhubung di fast ethernet 1/0, di sini juga sama. Lalu untuk terhubung ke router 2 yang di atas, di sini saya membuat network address-nya di 192.168.9.0/30. Di sini saya sudah tuliskan dengan via IP address dari fast ethernet 0/1, yaitu 192.168.9.1. Begitu juga di router 1 dari fast ethernet 0/0 dari router 1 ke fast ethernet 0/0 di router 2. Di sini saya buat network address-nya 192.168.8.0/30 via 192.168.8.2. Ini dia di fast ethernet 0/0. Lalu pada router 2 di sini saya membuat 2 network address juga, yaitu untuk ke router 1 routing statiknya 192.168.1.0/26 gateway yang ada di sini, dengan via IP address dari fast ethernet 192.168.8.1, yaitu fast ethernet 0/0. Lalu untuk routing statik ke router 3, di sini saya membuat network address-nya di IP address-nya 192.168.1.192/26, yaitu gateway dari jaringan ini, dengan via 192.168.9.2, yaitu IP address dari fast ethernet 0/0 di router 3. Sini dia. Lalu di pada jaringan untuk mobile device, saya membuat
layanan DHCP dari server 0. Jika kita klik server 0, di sini kita ke service DHCP. Di sini saya membuat default gateway-nya, lalu start IP address. Saya mulai dari 6 karena IP dari 1 sampai ke 5 itu ada di sini. Jadi saya mulainya dari 6, lalu maksimum usernya 10. Jika kita tes, kita buat simple PDU, misal dari PC 0 ke router 2, kita lihat hasilnya sukses. Dari kita coba dari PC 2 ke server 1, sukses juga. Ini adalah routing statik yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan subnet. Pertama, IP address-nya tadi ini 192.168.1.0/26. Jika kita konversikan ke bilangan binar, maka akan terdapat seperti ini. Kenapa /26? Karena pada bilangan binarnya angka satunya ada 26. Terus di sini saya membuat konversi ke bilangan desimal menggunakan formula bin 2 desimal. Lalu saya konversikan dari kolom B4, hasilnya 255. Ini juga sama. Lalu di sini hasilnya 192. Nah, angka 1 dari sini kita asumsikan sebagai X. Angka satunya ada 2. Lalu angka 0 dari sini diasumsikan sebagai Y, ada 6. Selanjutnya kita konversikan ke bilangan desimal, hasilnya kan tadi 192. Itu caranya seperti ini. Bilangan desimal, bilangan binar itu kan 2. Di sini 2 pangkat 0. Hasilnya 1 karena dia 0, berarti hasilnya 0. Lalu 2 pangkat 2 seterusnya 4. Tapi karena 0, hasilnya 0. Nah, angka satunya kan ada di ujung. Di sini sama di sini. Nah, di sini hasilnya 64, lalu 128. Jika kita jumlahkan, hasilnya 192. Selanjutnya tentukan subnet, host, block subnet, dan tabel subnetting. Nah, cara menghitung subnetnya 2 di pangkat X. X-nya di sini di 2 pangkat 2, hasilnya 4. 4 ini artinya banyaknya gang. Lalu host dengan rumus 2 pangkat Y kurang 2. 2 di pangkat 6 dikurang 2 hasilnya 62. Ini banyaknya PC. Block subnet ini 256 dikurang N. N ini maksudnya yang 192 tadi. Hasilnya 64. Tapi angka 256 ini hanya sebagai bantuan. Jadi ini hasil dari blok subnetnya. Lalu tabel subnetting, IP network kita ambil, kita mulai dari 0, 192.168.1.0. Lalu ini akhirnya 64, sini 128, 192, lalu 256. Tapi kita ingat 256 ini hanya sebagai bantuan saja. Lalu yang kita hitung selanjutnya dari IP broadcast. IP broadcast dari sini kita ambil dari IP address ini dikurang 1, hasilnya ini 255. Lalu dari sini 191 dapat dari
Di sini IP address yang 192.168.1.192 dikurang 1. Lalu dari sini ini hasilnya dapat dari sini dikurang 1. Ini juga dari sini dikurang 1. Kemudian untuk IP awal kita hanya menambahkan plus 1 dari IP network. Sini 0 berarti sini 1. Sini 4, sini 65. 128, 129, 192, 193. Ingat ini hanya sebagai bantuan, tidak perlu kita isi. Lalu untuk IP akhir kita dapat dari IP broadcast dikurang 1. 63 dikurang 62. Lalu 127 63 kurang 1 62, 127 kurang 1 126, lalu 191 kurang 1 190. Lalu pada IP ini 255 kurang 1 hasilnya 254. Ini adalah gang 1, ini gang 2, gang 3, dan gang 4. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan.